Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang rindu, yang datang di tempat ini, yang rindu merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, juga semua yang tergabung dalam live streaming, kita semua akan menerima berkat rohani yang dari Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Engkau Bapa yang baik dan Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Saat ini kami datang Tuhan dan kami bawa semuanya kepadamu Tuhan. Setiap kerinduan kami, pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami, bahkan penghormatan kami bagimu Allah kekasih kami. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan bagi setiap kami semua. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau di tempat ini. Sungguh kami rindu dekat dengan Engkau Bapa. Kami haus, puaskan kami Tuhan. Lawat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu pujian kami. Bagimu sembah kami, mulia sembah Raja-Mu.
Sembah Raja mulia, mulia, yes Lord Jesus. Sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia,
Suasana yang menjaga jarak, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi kita boleh menikmati setiap anugerah itu sampai dengan hari ini. Sore ini kita akan tetap belajar dari kitab Esra, tetapi kita akan melompat Esra 4, Esra 5, dan hari ini kita akan masuk dulu di Esra pasal yang ke-6 di awal bulan Agustus ini. Khususnya kita akan belajar dari tema hidup yang hidup dan bagaimana kita menikmati waktu Tuhan. Kita bersyukur sekian lama tidak menikmati outline. Hari ini boleh menikmati lagi cetakan outline lagi yang kita bisa pelajari. Karena kalau soft copy mungkin jarang dibuka ya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca dari Esra pasal 6 ayat 1, ayat 14 dan ayat 16. Esra pasal 6 ayat 1, ayat 14 dan ayat 16. Di outline juga ada, kita baca bersama-sama 2, 3. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka orang-orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah mendengar kata trauma, kecewa, ketika kita mendapati apa yang kita dapatkan tidak sesuai atau tidak seperti apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi.
Bahkan mungkin kalau itu sudah terjadi berulang-ulang, maka banyak orang kemudian menjadi trauma. Tidak sedikit yang kemudian tidak berani melangkah lagi, tidak berani melanjutkan perjalanan lagi, dan atau mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kisah ini, kisah di dalam Ezra pasal yang ke-6, di dalam pasal yang ke-5, ada satu hal yang kita bisa pelajari dari proses pembangunan bait Allah itu. Ternyata pembangunan bait Allah itu terhenti. Nah, ketika mereka pulang kepada orang atau yang dari pembuangan setelah 70 tahun ada di dalam pembuangan, dan mereka menikmati satu kegenapan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia bahwa genap setelah 70 tahun dalam pembuangan mereka akan dikembalikan. Dan Raja Kores kemudian menggenapi janji Tuhan itu, mengirim mereka pulang di bawah pimpinan Yerubabel dan Yosua imamnya. Mereka berangkat, semua mereka bersyukacita. Bahkan minggu yang lalu kita belajar pada bulan yang ke-7 setelah mereka pulang, mereka memulai pembangunan meskipun ada takut yang mencekam, tetapi karena ada semangat spirit yang oleh karena mereka menikmati kegenapan firman Tuhan, membuat mereka mampu melakukan itu dengan mengembalikan mezbah ke tempat semula, dengan menaikkan doa kepada Tuhan, dengan menaikkan pujian kepada Allah. Maka mereka melakukan pembangunan bait Allah itu dengan sukacita. Dan saudara perhatikan, tetapi di tengah-tengah pembangunan itu, apa yang kemudian terjadi? Mereka harus menghadapi tantangan yang begitu berat. Kenapa? Karena Raja Kores mati, kemudian Raja Darius itu muncul, yang kemudian orang-orang yang tidak suka itu membuat surat ke Persia untuk menghasut Raja Darius supaya pembangunan bait Allah dihentikan. Tekanan yang begitu kuat dari Tatnai dan teman-teman membuat kemudian mereka menghadapi tantangan berat, bahkan sangat merentukan semangat. Dalam kondisi seperti ini, maka kemudian tentu kalau kita melihat seharusnya mereka menjadi trauma, bahkan mungkin mereka patah semangat. Apakah hari ini kita juga menghadapi hal yang sama? Tidak bergairah, kehilangan semangat, seolah-olah janji Tuhan tidak digenapi. Tapi hari ini kita akan belajar kepada apa yang terjadi di dalam Ezra pasal yang ke-6 itu, bahwa waktu Tuhan itu tetap waktu yang terbaik bagi kita. Hari ini kita menghadapi satu kenyataan bahwa kita belum dengan begitu leluasa menghadapi pandemi COVID ini. Kita mau bertanya sampai kapan ini terjadi. Banyak rancangan yang mungkin sudah dipersiapkan tetapi belum bisa tergenapi sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ternyata orang-orang yang dari pembuangan itu tidak dicatat di dalam firman Tuhan. Mereka menjadi kecewa, mereka menjadi trauma, mereka kemudian patah arang dan kemudian frustasi di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat di sini bahwa kenapa mereka mengalami kekuatan? Karena mereka punya pengalaman pribadi, pengalaman bagaimana Alkitab atau firman Allah mencatat di dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, janji Tuhan meskipun seolah-olah itu tidak mungkin terjadi, tetapi ternyata mereka bisa mengalami bahwa Tuhan selalu menggenapi janjinya, bukan tetapi menurut waktunya Tuhan. Janji kelepasan dari perbudakan. Yusuf sudah berada di Mesir, lalu kemudian membawa saudaranya yang 70 orang itu pergi ke Mesir, dan di sana mereka berada di tempat yang bernama Gosen. Begitu luar biasa mereka diberkati. Tetapi pengganti Firaun berikutnya yang tidak kenal Yusuf, akhirnya mereka menghina atau menekan umat Tuhan. Sampai kemudian Musa mulai muncul untuk menjadi pembebas. Mereka tolak dan Musa lari 40 tahun lamanya. Tapi Tuhan tidak pernah tidak menggenapinya. Musa kembali ke Mesir. Saudara perhatikan, ketika Musa kembali ke Mesir dengan mujizat yang begitu luar biasa dengan 10 tulah ini,
Saya sangat percaya mereka punya pengharapan yang besar untuk menikmati kelepasan bersama pemimpin besar dan Allah besar yang mereka imani pada waktu itu. Belum lagi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menikmati sesuatu yang luar biasa. Dan mereka mungkin berkata, wow, seperti ini toh rencana Tuhan. Kenapa? 400 tahun mereka menjadi budak, tetapi setelah itu mereka menikmati kelimpahan yang luar biasa. Kenapa? Karena semua orang Mesir memberikan apa yang mereka punya untuk menjadi bekal umat Tuhan perjalanan selama 40 tahun tanpa bekerja, tanpa melakukan kegiatan. Tuhan memberikan kecukupan dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kelepasan dari tanah Mesir dengan sukacita. Tapi 3 hari perjalanan berikutnya mereka diperhadapkan dengan laut Tiberau. Mereka diperhadapkan dengan padang gurun. Mereka diperhadapkan dengan pegunungan Migdol. Sementara di belakang ada tentara Fir'aun yang siap untuk menumpas mereka. Ini keadaan yang terjadi. Mereka berseru, tetapi ketika mereka berseru, Tuhan juga sama. Tidak menggagalkan rencananya. Justru kita melihat di sini, semakin mereka menikmati tekanan itu, ternyata mereka menikmati kuasa Allah sampai mereka menyebutnya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena hanya dengan tongkat yang ada di tangan Musa memukulkan tongkatnya itu, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Laut Tiberau terbelah menjadi 2. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Yang kita melihat di sini yang dibutuhkan mereka adalah mereka menyadari bahwa selama mereka ada di bawah tiang awan dan tiang api, di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan mereka. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan kata Ebenezer, kita sampai di sini Tuhan sudah menolong. Itu dilakukan, diucapkan setiap saat ketika kita menyadari betapa Tuhan sudah menolong sampai hari ini. Betapa Tuhan baik. Kalau kita menyadari mungkin hari ini coba kita ada banyak persoalan, tapi kalau kita mulai menghitung berkat yang Tuhan beri satu-satu, maka kita tidak akan pernah mampu menghitung berkat, rezeki atau pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, kenapa, bagaimana caranya hidup yang hidup, dan kemudian bagaimana kita menikmati waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang pertama, kita harus mengimani firman Tuhan, meyakini firman Tuhan akan adanya inerransi Alkitab, ketidaksalahan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Ezra pasal 4 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap berhenti sampai tahun yang kedua, zaman pemerintahan Raja Darius, Raja negeri Persia. Saudara perhatikan di sini, ketika pembangunan itu berhenti, kira-kira yang ada di dalam benak mereka kayak apa ya? Kalau kita menghadapi sudah bekerja, sudah baik, sepertinya lancar, tiba-tiba di tengah jalan kemudian terhenti dan terhambat. Masih mau meneruskan melangkah enggak kira-kira? Masih mau meneruskan usaha enggak? Atau kita coba banding setir ke yang lain? Atau kita coba untuk melakukan yang lain? Saudara perhatikan di sini, kalau melihat dari ayat ini, ketika Tuhan bilang bahwa setelah 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan, mereka akan kembali, dan proses pembangunan itu sudah jalan. Proses pembangunan itu sedang berjalan, tetapi tiba-tiba berhenti. Sehingga kemudian berhenti bukan sehari, 2 hari, tetapi Alkitab mencatat sampai tahun yang kedua pemerintahan Raja Darius. Bukan waktu yang pendek berhenti ini, tetapi di dalam Alkitab tidak pernah tercatat bahwa mereka kehilangan pengharapan, bahwa mereka kehilangan atau mulai berputus asa bahwa pembangunan bait Allah itu gagal. Mari kita belajar dari ayat ini. Mungkin kita mulai meragukan firman Tuhan. Apa sih kok hari ini begini? Bagaimana kok ke depan? Saudara, hari ini kita akan mengajar bahwa belajar Alkitab itu tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita.
Yang terpenting adalah firman-Nya, bukan berubah atau tidaknya, tetapi sikap hati kepada firman itulah yang akan menentukan seberapa besar iman kita kepada firman Tuhan, seberapa besar juga pertolongan Tuhan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Umat Tuhan tidak pernah berputus asa di situ. Saudara perhatikan di sini, sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Ketika terjadi laporan yang tidak menyenangkan tentang pembangunan bait Allah dan tentang orang yang keluar dari pembuangan dari Persia, ternyata di tengah-tengah ketidakpahaman orang-orang umat Tuhan yang pulang, para imam yang pulang, saya percaya mereka tidak mengerti apa yang dilakukan di media Persia. Kenapa? Karena dulu belum ada video call seperti sekarang. Dulu belum ada yang tahu. Pokoknya mereka pasrah. Yang ada di sini sedang menanti janji Tuhan, yang ada di media Persia sedang menyelidiki apakah benar bahwa itu seturut dengan perbendaharaan atau firman Tuhan. Saudara perhatikan ketidakmengertian umat Tuhan. Karena mereka tetap menaikkan pokok doa. Minggu yang lalu kita sudah tahu bahwa mereka sudah membawa mezbah itu ke tempat semula. Mereka melakukan korban bakaran. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Minggu yang lalu berdoa, belajar bahwa orang yang berdoa itu meminta. Seumpama orang yang mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Sementara pujian itu adalah tiang penyangga iman kita. Ketika kita membuka tangan, maka Tuhan turun tangan. Doa itu meminta, maka pujian itu menerima setiap jawaban doa yang dari Allah. Tetapi tidak semata-mata langsung yang didoakan ternyata diberikan. Ada proses perjalanan untuk kita diuji apakah kita tetap mempercayai firman Tuhan atau tidak. Mempercayai firman Tuhan atau tidak di dalam hidup ini, mengandalkan firman Tuhan atau tidak. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ternyata di tengah-tengah mereka bergumul berdoa, di pihak lain Tuhan menggunakan Raja Darius untuk tetap menyelidiki kebenaran, dan dibuktikan, ditemukanlah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Maka layaklah kalau umat Tuhan selalu bernyanyikan, dia tak pernah gagal karena dia Allah, dia tak pernah lalai genapi firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Terus, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Sudah perhatikan, ini nyanyian. Kita sering bernyanyi seperti itu, tetapi iman kita tidak mengimaninya. Sama ketika orang berdoa, setelah berdoa lalu menggerutu kembali. Tapi Alkitab mencatat kemarin bahwa setelah berdoa, Paulus menyanyikan pujian kepada Tuhan bersama dengan Silas dalam kondisi yang masih terbelenggu. Tetapi ketika mereka menaikkan pujian itulah belenggunya terlepas, mereka menikmati jawaban yang dari Tuhan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah sangat luar biasa. Bahwa bupati-bupati di sekitar Yehuda yang dulu menghasut untuk menghentikan pembangunan bait Allah, sekarang mereka menikmati perintah dari Darius untuk mendukung, untuk menopang, bahkan menyokong pembangunan bait Allah dengan satu ancaman yang begitu mengerikan. Barang siapa melanggar perintah Raja Darius, mereka akan dimatikan. Saudara perhatikan, inilah yang mengatakan bahwa kita itu diam saja bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan berperang, berganti dengan kita. Mereka tidak lari dari tempat di mana mereka melakukan kegiatan. Mereka terus bekerja, mereka terus berusaha dengan apa yang mereka punya. Tapi di sisi lain Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan untuk tetap menolong dan memberkati umatnya sampai waktu Tuhan digenapi di dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara perhatikan dalam Esra pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku
supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Ini yang luar biasa. Maka kalau hari ini kita sedang menghadapi persoalan, menghadapi seolah-olah bahwa apa yang kita doakan berhenti hari ini, saudara jangan berputus asa. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Tetap yakin bahwa Tuhan pasti menggenapinya. Tetap naikkan pujian kepada Allah. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya itu kapan? Setiap waktu. Tidak diberikan kesempatan untuk pikiran kita, hati kita tidak mempercayai firman Tuhan. Firman Tuhan cukup untuk menjamin kehidupan kita. Yang harus kita lakukan sebagaimana tema besar kita tahun ini, trust and obey kepada firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Roma 1 ayat yang ke-17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Mari katakan bersama-sama, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh aman. Kapan sih amannya? Oh, saya aman punya deposito. Apakah menjamin? Iya kan? Ketika mulai krisis, orang mulai bergeser kembali. Saudara perhatikan di sini, itulah sebabnya kalau kita melihat perbandingan di dalam firman Tuhan, kenapa jemaat di Berea lebih baik dengan jemaat di Tesalonika? Meskipun dari sisi fisik, sisi lingkungan yang ada, Tesalonika itu lebih makmur. Karena ternyata jemaat yang ada di Berea adalah jemaat yang mencintai firman Tuhan. Karena dia mencintai firman Tuhan, maka dia mengenal Tuhan, hatinya diubahkan. Kenapa? Dia mampu mensyukuri setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, yang kedua kita belajar, kenapa kita percaya dan kita yakin bahwa kita akan menikmati waktunya Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan dan ketetapannya tidak pernah berubah. Kita belajar dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-20 berkata, ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Artinya ketika kita menikmati firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, maka kata firman Tuhan kita akan tetap teguh, tidak tergoyahkan menghadapi apapun yang terjadi di sekeliling kita, tidak membuat imannya kemudian menjadi goyah. Dan kalimat berikutnya, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada nabi-nabi, bukan nabinya yang dipercaya, tapi setiap perintah Tuhan yang disampaikan lewat nabi-nabi, lewat utusannya, lewat firman yang disampaikan, percayalah itu. Bahkan Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi, orang Saduki yang firmannya bagus tapi kelakuannya tidak bagus pun, kata firman Tuhan bahwa ikuti pengajarannya, jangan contoh perbuat kelakuannya. Firmannya itu harus diikuti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemerintah yang menawan orang Yehuda itu berganti. Berganti dari Babilonia ke Media Persia, dari Nebukadnezar ke zaman Kores. Berapa pemerintahan yang terjadi sampai Raja Darius itu kurang lebih sudah 70 tahun. Itu berarti perjalanan yang begitu panjang. Tetapi ternyata firman Tuhan tidak kemudian gagal, tidak batal, meskipun liku-likunya bermacam-macam. Bergeser dari Kores, sekarang Darius, lalu kemudian nanti ada Raja Artasasta. Gaya kepemimpinannya mereka berbeda, lingkungannya berbeda, karakternya berbeda, suasananya berbeda, kebiasaannya berbeda. Namun Tuhan dan ketetapannya tidak pernah berubah. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan di situ.
Tuhan menetapkan melalui nubuat Nabi Yeremia bahwa perubahan itu bisa saja terjadi. Selama 70 tahun itu bisa terjadi. Bahkan mungkin berapa orang buangan sudah wafat, sudah meninggal. Tetapi perhatikan, yang ditetapi Tuhan dan ketetapannya gak pernah berubah. Yang berjanji itu Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggal dan tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Darius digerakkan Tuhan. Ketika Yusuf melihat janji Tuhan melalui mimpinya, tapi yang terjadi adalah satu kenyataan yang tidak pernah dibayangkan. Dia dikecewakan oleh saudara-saudaranya untuk dimasukkan ke sumur, lalu kemudian dijual. Sampai di Potifar, di rumah Potifar, dia difitnah masuk ke dalam penjara. Satu perjalanan yang terus semakin rendah. Tetapi dalam kondisi yang semakin rendah itu, Yusuf tetap berketetapan untuk mencintai Tuhan dan mengimani firman Tuhan itu. Semakin besar permasalahan yang dihadapinya, maka ternyata kemudian semakin dekat jawaban Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel juga sampai di laut Tiberias, di tepi laut Tiberias dengan ancaman yang begitu besar? Bukan Tuhan mau menggagalkan rencananya, tetapi Tuhan rindu punya tujuan yang sama, agar setiap umat Tuhan bisa menikmati Tuhan dan kuasanya. Kalau hari ini kita menghadapi apapun, saudara yakinlah, kalau persoalan kita semakin besar, kita akan berkata, selangkah lagi Tuhan, jawabanmu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kepada Raja Daud, apakah Daud menjadi kecewa ketika setelah diurapi menjadi raja kemudian dia malah dikejar-kejar? Tapi Daud tidak pernah kecewa. Daud tidak bersorak ketika Saul kemudian mati. Tapi Daud berduka cita waktu Saul mati, bahkan orang yang membunuh Saul pun dibunuh lagi. Daud juga tidak bersuka cita ketika Absalom, anak yang memberontak kepadanya, yang sudah memperkosa istri-istrinya di depan matanya, dia tidak mengkutuki Absalom. Dia meninggalkan tempat di mana dia memerintah. Untuk apa? Karena dia tahu Tuhan yang mengangkat dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan ketika Absalom itu mati dibunuh, ternyata Daud berduka luar biasa. Dia tidak berkata, yes, mati dia. Enggak. Tapi dia berduka. Kenapa? Karena dia betul-betul tidak rela kalau atas pemerintahannya ternyata ada korban, bahkan orang yang terdekat. Berapa banyak kita mungkin menjadi kecewa, bahkan orang yang mengecewakan kita mendapatkan persoalan, lalu kita puji Tuhan, dia sudah celaka sekarang. Kalau perlu mendoakan yang tidak baik, tidak. Kita mau belajar di sini bahwa Tuhan dan ketetapannya tidak pernah berubah. Tuhan dan ketetapannya tidak pernah berubah. Mari kita, yang ketiga kita mau belajar apa yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam Esra pasal 6 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Nabi Hagai menyebutkan bahwa bait Allah yang kemudian kemuliaannya akan melebihi bait Allah yang dahulu. Ternyata firman Tuhan yang dibaca, janji Tuhan yang mereka dengar, itu memberikan gairah untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas, untuk mengalahkan setiap ketakutan dan kegamangan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga digerakkan oleh firman Tuhan untuk kemudian juga bekerja karena mengimani firman Tuhan bahwa masa depanku bagimu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Saudara, kita perlu menyadari bahwa ketaatan dan pemberontakan itu adalah dua pokok yang berlawanan, yang juga berdampak akibatnya juga berlawanan.
Pemberontakan akan menimbulkan malapetaka, kegagalan, dan penderitaan. Pemberontakan dalam bidang apapun loh sebenarnya. Memberontak terhadap pemerintah yang sah, juga yang jadi korban kan bukan cuma dia. Orang yang tidak bersalah bisa berkorban. Memberontak dalam otoritas di dalam keluarga juga sama. Penderitaan bagi yang memberontak, pemberitaan juga bagi yang tidak memberontak, pemberitaan juga bagi yang diberontakinya. Karena semua menjadi tidak tenang. Saudara perhatikan, pemberontakan, tetapi perhatikan, ketaatan menimbulkan keindahan, keberhasilan, dan kesukaan. Tinggal mana yang mau kita pilih di dalam hidup ini. Kalau berontak ya wajar kemudian menjadi tidak nyaman di dalam hidupnya. Nah, kalau kita berontak taat kepada orang pemimpin yang setarut dengan kita itu biasa. Tapi kita mau mentaati pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria kita, itu perlu penundukan diri yang luar biasa. Dari mana kita belajar penundukan diri? Yesus menjadi teladan kita. Dia melakukan kenosis walaupun dia adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia melakukan pengosongan diri, artinya tidak mempertahankan yang seharusnya dia dipuja, seharusnya dia dimuliakan, tetapi dia rela untuk menjadi manusia, mengambil menjadi seorang hamba, bahkan dia harus mati di atas kayu salib. Yesus menjadi teladan kita, mengatasi atau mentaati pemimpin yang menyenangkan dan sesuai dengan kehendak hati itu gampang. Kita akan memuji dia, mungkin memujinya bukan dengan dua jari, dengan semua, kemana-mana disebut. Tapi seringkali seperti tulisan yang pernah saya share, bahwa yang dianggap terbaik kadang terbalik. Ya, kalau sudah terbalik maka kemudian kita menjadi kecewa pada pemimpin itu. Kalau sudah kecewa maka yang korban siapa? Kita kecewa, pengiringan kepada Tuhan menjadi sia-sia, kita harus memulai dari nol lagi. Pemimpinnya juga terluka. Sama-sama kalau bertemu kemudian menjadi tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan ingin setiap kita bukan hanya mentaati pemimpin gereja, tetapi mentaati atau pemimpin rohani, tapi juga mentaati setiap pemimpin yang memegang otoritas dalam keluarga, sebagai kepala keluarga, di dalam rumah tangga, di sekolah, di mana kita punya pemimpin. Bahkan di jalan ada pemimpin juga. Nah, pemimpin yang sifatnya mungkin memimpin, memiliki kehidupan, atau juga dipimpin oleh peraturan yang ada. Saudara perhatikan di sini, ada beberapa hal yang mengakibatkan kenapa sih orang tidak taat kepada pemimpin. Yang pertama, ketidakpuasan. Ada banyak orang yang mencari puas. Puas itu apa? Puas buat dirinya. Ada orang yang mencari kepuasan di dalam gereja. Bukan puas dengan Tuhan, tetapi puas dengan keadaan. Begitu keadaan tidak mendukung, maka dia menjadi tidak puas. Tapi kalau kita puas dengan Tuhan, ya dimanapun kita berada, kita akan menikmati itu. Saudara perhatikan, lalu yang kedua, apa? Kesempurnaan. Karena orang menganggapnya bahwa seorang itu di mata dia sempurna, tapi tahu-tahu kemudian kelihatan cacatnya, menjadi kecewa. Pertanyaannya, yang ngomong itu siapa sih yang sempurna? Makanya ketika ada orang yang menghakimi dan menyuruh bilang kepada Yesus, orang seperti ini harus dirajam dengan batu. Tuhan Yesus hanya bilang kepada orang-orang itu, barang siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, gimana? Silakan melempar lebih dulu. Ada nggak yang melempar? Nggak ada. Semua pergi, karena ternyata apa? Semua manusia itu pernah berbuat dosa. Semua manusia itu pernah berbuat salah. Siapa yang merasa hidupnya paling benar? Bahkan ketika sedang menunjuk kesalahan orang lain, sesungguhnya 3 jari sedang menunjuk kepada kita sendiri. Nah, saudara dikasih dalam bagian yang berikutnya apa? Konsep pribadi dan ketidaksanggupan mempraktekkan firman Tuhan. Konsep pribadi, pokoknya harus begini. Tadi saya sharing dengan Mas Iqbal di sini, bahwa seringkali orang berbicara tentang dogma. Kalau sudah begini, itu akan menghasilkan pokoknya satu hukum yang kaku, sehingga tidak bisa bergaul, tidak bisa bermasyarakat. Kalau sudah pokoknya kan susah diatur. Berikutnya, keengganan menjalani prosesnya Tuhan. Daud itu menikmati proses Tuhan 13 tahun terus dikejar-kejar. Tapi dia tidak pernah berputus asa dalam proses itu.
Dia tidak pernah lalu kemudian tidak mau pulang, nggak kenal dengan Saul, nggak kenal dengan yang lain. Tidak. Bahkan ketika Saul sudah wafat, Yonatan sudah nggak ada, dia masih mencari keturunan Saul. Dapatilah Mephiboset. Apakah Mephiboset orangnya gagah ganteng? Tidak. Alkitab mencatat Mephiboset itu cacat, tinggalnya di Lodebar, di tempat yang miskin, yang termarginalkan. Dia bawa ke situ dalam kebincangannya. Tapi Daud mengakui membawa Mephiboset, duduk di istananya, makan sehidangan dengan Daud. Saudara, ini yang bisa hatinya lega, mampu menikmati keadaan, bukan dengan sudut pandang dia, tetapi dengan sudut pandang Allah. Bahwa seorang di dalam satu lingkungan itu, ada yang kuat harus menopang yang lemah, yang banyak kelebihan coba menutup yang banyak kekurangan. Nah, inilah yang terjadi kenapa kemudian banyak orang yang gagal dalam ketidaktaatan karena tidak mampu melayani atau melewati proses dan menghormati. Yang terakhir, bagaimana caranya kesukaan di dalam kekudusan. Ezra 6 ayat 16 tadi lihat, pokok juga ada, maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentabisan rumah Allah dengan sukaria. Saudara, ketika mereka merayakan pembangunan rumah Allah itu bukan dengan gaya biasa, pesta pora, bukan begitu. Merayakannya itu dengan mempersembahkan korban, dengan pakaian-pakaian yang memang sedang merayakan dengan nyanyian dan ucapan syukur kepada Allah. Itu berarti mereka selalu rindu hidup di dalam kekudusan, merayakan tetapi tetap ada di dalam kekudusan, bersuka cita tetapi tetap ada di dalam kekudusan. Artinya apa? Di dalam sikap hidup yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menjadikan kita menjadi orang yang kaku, tetapi menjadi orang yang dinamis, yang mampu kita berada, dan tetapi kita bisa berdampak dengan keberadaan kehidupan kita. Nah saudara, begitu pembangunan selesai dengan baik, orang Israel, para imam dan orang Lewi dan orang yang pulang itu merayakan dengan sukacita. Kegirangan, kesukaan, kegembiraan itu merupakan ekspresi umat Yehuda ketika Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagaimana kita mau mensyukuri kalau yang kita doakan itu sudah benar-benar terjadi, kalau kita tidak mampu mensyukuri setiap proses yang Tuhan sedang dan terus kerjakan di dalam hidup kita. Makanya kita belajar setiap naik satu step tangga kehidupan kita, kita tetap mengucap syukur. Kita melihat ke belakang, lalu kita memandang ke depan dan berkata, puji Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan inilah kerinduan kita. Setiap orang haus akan kesukaan, setiap orang rindu akan kegirangan, setiap orang rindu kegembiraan dan berusaha mencarinya. Tapi banyak orang yang kecewa. Kenapa? Karena kesukaan yang didapati bukan sejati. Kenapa tidak sejati? Karena caranya, niat hatinya tidak baik juga. Banyak yang menikmati kesukaan semu ibarat orang yang memproduksi dengan yang rindu hasil produksinya bagus, tetapi kemudian bahan bakunya jelek. Kenapa? Karena niat yang mendasarinya berbeda. Ketahuannya kapan? Mungkin beberapa waktu kemudian baru akan ketahuan. Saudara perhatikan, hawa nafsulah yang membuat pandangan kepada Tuhan menjadi kabur. Hawa nafsu meraih kekayaan yang berlebihan, saudara, sehingga kemudian menghalalkan segala cara, menumpuk uang berbanyak-banyak. Uangnya nggak berdosa, tapi ketika orang cinta uang, kata Tuhan, itu menjadi akar segala kejahatan. Minggu yang lalu kita sudah belajar, kekayaan, kedudukan, kesuksesan itu bukan akhir, itu bukan tujuan, tetapi itu adalah sarana, alat yang akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kegembiraan dan kesukaan sejati hanya bisa diperoleh ketika kita ada di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa? Karena hanya di dalam kekudusan orang yang bisa menikmati Tuhan. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang itu siapa? Setiap orang. Setiap orang itu siapa? Apapun orang itu dan dari manapun dia asalnya.
Kenapa bisa demikian? Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan orang tidak mungkin melihat damai. Kenapa? Akan curiga terus sama orang, prasangka terus sama orang, ngomong jelek sama orang, kecewa terhadap keadaan yang ada. Itu bukti bahwa dia meskipun mulutnya berkata selalu hal-hal yang rohani, tetapi hatinya tidak rohani. Suatu kali ketika topengnya dibuka, maka akan kelihatan warna asli dari orang itu. Kita mau belajar dengan melihat Tuhan, manusia akan beroleh kesukaan yang sejati. Ketika menikmati orang yang tidak sempurna di pemandangan kita, kita bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari orang itu, untuk memperlengkapi orang itu dengan apa yang kita punya. Ketika kita diberkati, mari kita bersyukur buat berkat itu. Itu bukan tujuan, itu alat bagaimana mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita dalam kesulitan yang besar, kita tetap bisa bersyukur karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur untuk kita bisa menikmati Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, El Shaddai, Yehova Nisi yang Tuhan bisa nyatakan di dalam hidup kita. Kekudusan adalah landasan untuk keberhasilan, termasuk juga kesukaan, kegembiraan, dan kegirangan. Ketika kita menjalaninya ini dengan sukacita, meskipun kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupan, percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik bagi kita. Kita mau angkat pujian, kita menikmati perjamuan kudus pada sore hari ini. Yang di rumah juga bisa menikmatinya. Mungkin apa yang ada bisa dipakai untuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Ada roti, ada anggur yang di sini kita akan sama-sama menikmatinya. Saat kita melihat jalan. Haleluya Tuhan. Rencanamu namun tetap
lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita. Ketika kita menikmatinya, maka kita sedang menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Apapun yang kita nikmati hari ini, kata Tuhan, kalau kau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Tuhan akan memberikannya sepanjang kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama di dalam nama Yesus. Darah yang menyucikan, darah yang menguduskan, darah yang melindungi beban hati kita, bahkan darah yang sanggup menyembuhkan setiap kelemahan di dalam tubuh kita. Hari ini apa yang menjadi kelemahan kita, mintalah oleh bilur-bilur Yesus kita dipulihkan dan disembuhkan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Nikmati bersama di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur. percaya Tuhan pasti menggenapi firman-Mu. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Kami menjalani di awal bulan Agustus ini Tuhan, dengan situasi kenormalan baru ini, kami tidak pernah kehilangan pengharapan kepada-Mu.
Kami tetap mempercayakan hidup kami bahwa dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Kota kami ada di dalam kendali Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi bangsa kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami ke dalam tangan Allah. Pekerjaan dan usaha kami sungguh percaya Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami ada di dalam dunia ini, apapun kondisinya, kuasa-Mu tetap sama sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota kami ini Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami. Kalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, biarlah perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan, kalau kami diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan sama akan mengalir di dalam melalui kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang di sini juga yang ada di rumah mereka bersama-sama mengatakan kita, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.